الفاتحة لما لفعل الكتاب والإنسان من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dakhirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa nawwir basairana bi anwaril irfani wal yaqin waj'al a'malana khalisatan biwajhikal karim. Wa qala syekhul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babul ghusli, kita akan membicarakan tentang mandi. Tariful ghusli lugatan sailan, as-sailanu. Adapun ta'rif mandi secara bahasa adalah mengalirkan air. Jadi maksud mandi itu adalah kita mengalirkan air, itu mandi. Adapun syar'an di dalam yang dimaksud mandi di dalam agama adalah ta'mimu jami'il badani bil ma'i biniyatin mahsusatin, meratakan air pada seluruh tubuh. Jadi bukan sekedar dialirkan tapi rata basahnya, tapi ada niat yang khusus. Itulah yang disebut mandi di dalam fikih. Jadi mandi itu ada niat yang khusus, kemudian kita ratakan air itu di tubuh. Jadi bukan sekedar dialirkan tapi diratakan. Adapun hukum mandi itu 5. Yang pertama wajib. Maka disebut orang mandi wajib. Apa nanti yang mewajibkan mandi? Maka di antara yang mewajibkan mandi adalah ketika orang meninggal atau maut, mati. Mati itu menyebabkan salah satu sebab wajib mandi. Maka wajiblah orang yang mati, yang bukan mati syahid dan bukan sikit. Sikit itu artinya bayi yang keguguran tapi tidak genap umurnya, bentuknya masih gumpalan daging. Selain itu maka wajib dimandikan. Kalau orang mati syahid berperang pada wajib dimandikan. Kalau bapak-bapak ada niatan hendak jadi pemandi orang mati, kena bisa kita baca babnya nih. Bagaimana cara memandikan jenazah? Adakah? Komisi. Kita tahu ada kepingin. Jadi ini bagus nih kita generasi kan. Mana nih Pak nih? Ketua kita si Ketua ya Pak Padlan. Nah, Pak Padlan nih kayaknya bisa nih. Nah, kalau udah bisa panggil aja satu sana orang yang lihai kan. Tapi jangan saya yang dipanggil. Pak Diman panggil, Pak Padlan nanti nemani. Insyaallah lihai nanti. Lama-lama tuh melanggar nurul iman kepingin ada, tapi harus ada yang mau gitu nah. Kalau tidak ada yang mau menyerah. Tapi saya terus terang masalah bab memandikan jenazah ini membaca aja. Tapi kalau memandikan praktek, nyerah aja. Terus terang aja. Jadi kalau membaca, mempahamkan, insya Allah bisa.
ngajarkan ilmunya bisa, kalau mempraktikkan ilmunya terus terang aja mundur duluan. Alasannya kurang kuat. Kurang kuat. Alasannya kurang kuat. Itu aja. Kurang tahan. Papandan bagus katanya nih. Nah, kalau siapkah? Nah, enak. Gini, kalau siap nanti kan setelah paham prakteknya, karena kalau ada yang meninggal di lingkungan ini, siapa petugas kematiannya sama sini? PRT. PRT. Kan 3 tuh. Biasanya kan 3 kan? Iya. Tiga. Lo kan ngundang 1 dari grup kita, 2 dari sana. Ikut tadi di sana. Salah paham. Ikut dulu. Ikut ngeliat tuh, ikut apa dulu mendampingi. Pak Darwin nggak Pak Darwin? Kira-kira. Bisa Pak Darwin? Bisa. Siapa yang mandikan anak dulu nanti? Apalagi kan ini kan musim orang ini kan banyak sana sini kadang-kadang yang memandikan nih, Pak nggak bisa, kami masih di sini. Kalau mau jam sekian, tapi setelah kami di sini baru kita ke sana. Nah kan itu repot dah. Kemarin ada kejadian datang ke rumah, bisakah bayi terus terang aja biar bayi kan terus terang aja perlu kah dibaca kira-kira? Bisa nanti ya, pertemuan akan datang ke sekarang kira-kira akan datang ya kah? Kalau ada sekarang teorinya ya. Sekarang ya teorinya lah. Nah sekarang bagus ya. Mandi dulu yang utama. Mandi wajib kah? Mandi wajib dulu kah? Atau mandi jenazah dulu? Mandi wajib kah? Ayo mandi wajib dulu. Berarti mandi jenazah kayaknya ya. Datang ya. Ada Pak Gojali. Tolong yang dekat-dekat nanti siapa yang kepingin Papandan harus ada yang generasi kan nanti yang mandikan kan tua-tua nih. Tadi Messi bisa. Kalau praktiknya ikut nanti langsung gitu nah. Kita teorinya dulu. Yang kedua mandub. Ada mandi itu sunat. Contoh mandi sunat adalah kagus lil Jumat seperti mandi Jumat. Ini pun perlu niat. Jadi niat perlu niat. Wal aidain, mandi 2 hari raya, Idul Adha, Idul Fitri, atau Idul Fitri, Idul Adha. Itu sunnah. Yang ketiga ada kalanya mandi itu mubah. Boleh mandi, boleh kada. Boleh mandi, boleh kada. Ijakan alitabarrut apabila mandinya untuk berdingin-dingin saja. Atau litanazub untuk bebersih-bersih saja. Tapi tanpa niat. Paham? Jadi mandi biasa tuh kan bisa pakai niat. Ngarannya mandi mubah. Bukan mandi sunat, bukan mandi wajib. Ada kalanya makruh mandi itu. Makruh. Al-ghuslu bil inggimas li shaim, makruh ini orang yang berpuasa mandi tapi dia mandi menyelam, bukan pakai cipukan. Tapi berendam dalam air. Bagaimana hukum orang yang puasa berendam mandi? Hukumnya makruh. Tapi selama tidak ada air yang masuk ke dalam rongga yang terbuka. Tapi kalau menyelam masuk ke telinga batal. Pada makruh lagi batal puasanya. Makanya makruh mandinya. Ada yang kelima haram. Tapi sah. Haram tapi sah. Mandi wajib pakai air hasil curian. Yang menyebabkan haram itu air curiannya tadi. Kalau mandinya sah ada? Sah. Ada juga haram dan tidak sah. Siapa? Orang yang haid. Mandi wajib berniat ibadah. Orang haid itu kan usah mandi wajib. Kecuali kalau sudah selesai haid. Adapun yang mewajibkan mandi itu 6. Nah, ini perlu kita tahu. Wahia gismani, dan yang 6 itu terbagi 2.
Jadi 6 itu diringkas terbagi 2. Mayahtasu bin nisa salah satun. Yang terbagi 2 itu ada yang khusus bagi perempuan. Dan ada yang bersamaan antara laki-laki dan perempuan. Yang khusus bagi perempuan ini 3. Haid, nifas, wiladah. Lelaki gak ada kalau haid. Melahirkan adalah lelakian. Nifas adalah lelaki. Ada ini khusus bini-bini. Maka ketika selesai haid, ketika selesai nifas, ketika selesai wiladah, bini-bini itu wajib mati. Kayak mana caranya? Akan datang. Ada yang mayastariku fihir rijal wan nisa. Ada yang penyebab mandi ini laki-laki dan perempuan sama penyebabnya. 3. Yang pertama al-jima, berhubungan badan. Paham dah? Sudah tak molakan di Badarwin. Yang kedua wa khurujul mani, keluar mani. Keluar mani ini kada mesti jima. Bisa mimpi. Kan gitu. Yang ketiga wal maut, apa? Mati. Bini-bini laki-laki ketika mati wajib mandi. Ketika keluar mani wajib mandi. Ketika jima wajib mandi. Penjelasannya nih. Penjelasan tentang jima. Nah ini. Maksud daripada jima itu adalah ilajul hasyafati fil farji. Dia sudah wajib mandi. Sudah wajib mandi. Ilajul hasyafah, maaf sedikit bahasanya lah agak vulgar bahasanya nih. Soalnya kalau kada dibahasakan, kalau bahasa Arab itu sebenarnya seperti itu. Kalau diterjemahkan dia bahasanya agak vulgar. Punya paham aja nyaman, kada paham ini kali. Ilajul hasyafah fil farji, yang dimaksud dengan yang sudah dikatakan wajib mandi adalah ketika masuknya hasyafah ke dalam farji. Hasyafah itu raksuz zakar, kepalanya burung. Bahasanya itu aja lah. Paham nggak? Ketika masuk kepalanya burung ke dalam farji kemaluan, itu sudah mewajibkan mandi, baik keluar mani atau tidak. Ini pahamlah Pak Darwin? Pahamlah. Sedang mulai tamu ngetok, Assalamualaikum. Kan jadi wajib kada mandi? Wajib. Karena sudah masuk. Nah, itu pahamlah. Walaupun kada seluruhnya masuk, baru kepala burungnya masuk. Paham tak? Yang menikah mesti paham. Yang belum paham jalan. Soim. Nah, jadi kewajiban mandi itu jangan disangka berhubungan dulu selesai baru wajib mandi, tidak. Baru mulai di pelorong tot kada dibukakan, tamu datang. Paksa batal, wajib kada mandi. Wah, wajib. Rugi lah, rugi. Tanggung. Udah apa Pak? Udah hilang semangatnya. Lain lagi sudah acaranya. Dan yang dimaksud dengan farji, yang dimaksud dengan farji kullu ma yusamma farjan, setiap yang dinamakan dengan kemaluan yang terbuka. Farji itu kan artinya yang terbuka, faraj kemaluan. Sawa'un akana kubulan am duburan, baik yang muka maupun yang belakang. Hukum orang mahantan di belakang itu kan hukumnya haram, liwat namanya. Liwat, kalau ini sesuatu yang paling dilaknat. Kan ada orang yang sejenis tuh. Sekarang menghantam sejenis wajib kena mandi. Masalah kewajiban mandi tetap wajib, tapi masalah dosa besarnya dapat dosa besarnya. Ada orang yang punya kelainan ketujuh nang sejenis, dihantamnya nang di belakang, ada ini wajib kena mandi, wajib.
belum tahu itu ada mana. Min adamiyin au ghairih, baik daripada manusia ataupun bukan manusia. Kambing dihantamnya wajib pada mandi. Wajib. Sapi dihantamnya wajib pada. Wajib. Ada kisah nih. Ini karena orang ini kurang ilmu, kurang paham. Makanya kita perlu ilmu dan perlu paham. Orang ini ahli ibadah. Ahli ibadah rajin sholat, duhanya rajin, sholatnya rajin, puasanya rajin, pokoknya luar biasa. Tapi nya kada menikah. Lalu dia membeli seekor keledai betina. Harusnya keledai itu dijadikan alat untuk membawa barang, kan gitu? Alat untuk dibawa barang, bawa ke pasar, ke sana kemari. Ini tidak. Keledai itu bukan dijadikannya alat untuk membawa barang, tapi untuk dipeliharanya. Dan ditanya orang, untuk apa kau pelihara keledai? Katanya untuk menjaga nafsuku. Kalau aku kepingin, aku pasanglah ke keledai. Inya kada tahu bahwa menghantam binatang itu hukumnya haram. Kada ngerti. Dikiranya boleh aja menyucuk keledai nih. Yang penting nafsunya hilang. Dia khawatir kalau punya bini, punya anak, punya keluarga, otomatis dia kada kawa ibadah semaksimal mungkin. Karena harus cari duit. Kada kawanya duanya rajin, kada kawa puasa lagi, kada kawa isyraf lagi, kada kawa tahajud lagi. Kenapa? Karena ada beban keluarga. Lalu carikannya solusi yang lain. Biar aja kada menikah, yang penting ibadah lancar, tapi menghantam keledai. Ujar orang, pian itu mengerjakan sesuatu yang diharamkan dan dosa besar. Apa? Menghantam keledai, menyucuk keledai itu dosa besar. Di sini timbul penyesalan yang luar biasa. Karenanya kada tahu. Nah ini karena kurangnya ilmu. Jadi kada boleh mantang keledai, kada boleh mantang sapi. Tapi masalah wajibnya mandi wajib lah. Wajib. Masalah wajib mandi itu wajib. Kalau hendak kepingin, janganlah. Makanya biar orang itu bila semakin takwa aja, semakin besar kesempatan untuk berpoligami. Jujur gak ada? Orang yang semakin takwa itu semakin besar peluang untuk menambah lagi madu asli. Kenapa ya? Kenapa? Karena dia takut terjerumus kepada zina. Menurut orang kada takwa kada masalah. Zina kan? Tapi menurut orang takwa takut zina. Kayak tolak. Makanya Nabi kita mewanti-wanti di antara yang tidak akan mencium bau surga adalah seorang laki-laki tua, sayhun zanin, laki-laki tua yang melakukan zina. Jadi di sini pahamnya laki-laki itu condong untuk berselingkuh dan berzina. Pahamnya di situ. Biar Nabi itu kan termasuk orang yang mencium bau surga. Di antaranya nang durhaka pada orang tua, qati'ur rahim, pemutus silaturahmi, dengan sayhun zanin, laki-laki tua yang penuh berzina. Duit banyak, kayak orang banyak, harta banyak, di rumah ada kok dipakai lagi, kemana? Terus dipisah nih lah. Warung itu tuh kira-kira agen lelaki kah? Atau bini-bini kah datang ke warung tuh? Nang warung itu tuh. Lelakian kah pengunjungnya bini-bini kah? Laki-laki. Yang sudah berkeluarga atau yang bujang kah kira-kira? Nang banyak nang berkeluarga wan. Nang tua-tua. Ini Bang.
ngalih kita dah. Hati-hati. Maka dia Nabi kita mengkada tahan menahani banyak puasa kan kita banyak puasa. Min adamin au ghairih. Nah ini masa ini kita membicarakan wajib mandi jalan. Kita membicarakan wajib mandi masalah dosanya itu kada kita bicarakan. Baik daripada manusia maupun yang lain pada manusia binatang. Masalah hukum wajibnya wajib. Tapi masalah dosanya ya dosa. Hayyin au mayyitin baik dalam keadaan hidup maupun sudah mati. Baik manusia maupun binatang. Baik yang hidup maupun mati. Wajib kada mandi? Wajib. Yang kedua tadi keluarnya mani. Nah paham ini mani lah. Mani itu ma'un abyad, air yang sangat putih. Ya tadaffaqu hala khuruji, ketika keluarnya itu tadaffuk. Apa tadaffuk? Bahasa Banjarnya mencurat, meluncat keluarnya lah. Itu ngarannya mani. Wa yakhruju bi syahwatin, keluarnya dengan syahwat. Wa yaqubu khurujahu, futur, dan setelah keluar mani itu biasanya lemas. Itu ciri-cirinya. Karena ada lagi mazi. Mani, mazi dengan wadi. Mazi adalah ma'un abiyat. Nah, sama. Air yang putih. Cuma yakhruju inda saurani syahwat, keluarnya ketika turunnya syahwat. Ia bukan dengan syahwat. Bila syahwatin, tanpa syahwat yang sempurna. Itu ngarannya mazi. Kalau mani tadi ada syahwat, kalau mazi tidak syahwat. Kalau mazi tidak mewajibkan mandi, tapi hukumnya najis. Kalau mandi kada najis. Kalau mazi, ada lagi ngarannya wadi. Wadi itu lain, wadi nang orang Banjar wadi itu tuh ikan diawitakan pakasam. Sama wadi itu ma'un abyad, air yang sangat putih, keruh, tapi yakhruju ba'dal baul, ini biasanya keluar setelah kencing. Setelah kita kencing keluar itu. Al indahan li syai'in sakil, atau ketika mengangkat sesuatu yang berat. Tiba-tiba ketika angkat yang berat ada keluar cairan apa ini? Itu disebut dengan wadi. Bukan mani, itu wadi. Itu tidak mewajibkan mandi. Jadi wadi dengan mazi itu tidak mewajibkan mandi, tapi wajib dicuci karena hukumnya seperti air kencing. Hukumnya kalau mazi tadi dia keluar tanpa syahwat, tiba-tiba ada keluar. Apa ini? Mazi. Kalau ketika kita angkat yang berat atau setelah kencing ada yang keluar, itu namanya wadi. Jadi ini beda, 3 jenis cairan ini beda. Wadi dengan mazi tidak mewajibkan mandi, hanya wajib dicuci. Yang ketiga haid bagi perempuan. Fayajibu 'alaiha al-ghuslu ba'da inqita'id damil haid. Maka wajib atas perempuan mandi setelah terputus darah haid. Setelah putus darah haid wajib mandi. Setelah selesai darah haid wajib mandi. Nah ini ngalih ini. Ngalih kalau yang beraturan itu nyaman. Yang alih itu yang terputus masaknya tuh yang alih. Umpamanya dia keluar darah seminggu, hari ke-7, hari ke-8 tidak, hari ke-9 tidak, hari ke-10 tidak, hari ke-11 keluar darah lagi. Maka di dalam mazhab Syafi'i, selama dalam ruang lingkup 15 hari tetap dihukumkan haid yang tidak ini. Selama dalam ruang lingkup 15 hari. Biasanya bibinian tuh paham aja kapan dia habisnya tuh paham. Mazhab yang lain ada nang keluar darah itu haid, yang tidak keluar itu suci. Ada yang juga mengatakan gitu. Kadang-kadang bibinian tuh ada yang mama kayak gini nih. Udah 7 hari haid punya. Kalau bersih mandinya sembahyang. Lalu hari berikutnya keluar lagi darah, haid pulang. Ada yang kayak itu. Ada yang memakai itu. Nah makanya kita menanya ini,
Kadang-kadang ibu-ibu tuh kan curhat nangka ini deh kayak apa hukumnya aja. Aku aja jauh bingung. Makanya masalah haid ini bingung kadang-kadang ya. Masalahnya wajib kan sembahyang gitu lah. Kalau yang keluar darah itu nyaman lah. Kalau mau sebulan keluar darah itu kita tinggal bagi 15 hari pertama haid, 15 hari kedua istihadah. Yang istihadah ini wajib sembahyang, yang haid ini tidak wajib sembahyang. Itu nyaman gitu. Yang kali ini yang putus-putus. Aku aja bingung yuk. Soalnya kita kada haid tuh, jadi kita kada paham kan. Bingung loh. Kalau nyaman tuh kalau sudah terputus darah haid wajib mandi. Itu kalau yang udah putus. Ada lagi sambungannya di belakangnya nah. Itu yang susulannya itu. Yang ditanyakan ini yang tidak keluar ini apa hukumnya? Memang dalam manual ada mengatakan yang penting masih dalam ruang lingkup 15 hari masih dikatakan haid. Kayak itu aja. Masa kami nungguin 15 hari? Usia bersih aja. Pas bersih berarti mengkadok lah. Kan kuliah pulang mengkadok. Contoh lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 haid. Kemudian 8, 9, 10 kada keluar. 11 keluar pulang. 12 keluar pulang. Maka hari yang menyelat-nyelati ini ada yang mengatakan adalah termasuk hari haid. Kadang-kadang bini itu kuliah nungguin 15 hari. Umpamanya hari ke-7 udah selesai. Kadang-kadang dia mandi. Masa kami nungguin sampai hari ke-15? Pas kada keluar hari 15. Bayangkan berapa hari mengkadok nih. Hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10, hari ke-11, hari ke-12, 13, 14, 15, 8 hari mengkadok. Kecuali kalau dia keluar pada hari ke-16, maka dia dalam darah istihadah. Karena sebanyak-banyak haid itu 15 hari. Maka apabila melewati daripada hari ke-15, maka darah istihadah. Jadi ada bini-bini itu kadang-kadang dia mengikuti pendapat yang mengatakan bila keluar darah itu haid, bila kada keluar itu suci. Aku tuh 4 ini aja. Pokoknya bila putus darahnya mandi dah. Habis mandi sembahyang. Habis itu 2-3 hari ada pulang keluar. Haid lagi, kada sembahyang lagi. Ada yang itu komisi yang curhat nih. Malih. Aku aja bingung nih bang. Karena kita kada merasakan mana. Kalau nipas bang. Nipas kan biasanya 60 hari. Tapi orang ini dengan sekarang canggihnya nipas nih. Bisa dengan obat itu kurang daripada 60 hari. Ada kurang daripada 40 hari udah bersih. Kalau udah bersih mandi. Wiladah melahirkan, maka wajib atas yang mandi sekalipun dia melahirkan mudghah, keguguran. Baru sebulan keguguran, segumpal darah. Nah, itu wajib mandi. Artinya kada mesti melahirkan bayi, kada mesti. Walaupun dia keguguran sekalipun mudghah, segumpal darah, atau alaqah baru gumpalan daging itu sudah memasuki 40 hari kedua. 40 hari pertama masih mudghah, nutfah dulu. 40 hari pertama nutfah, 40 hari kedua mudghah itu hanya 40 hari ketiga alaqah. Kadang tuh nah. Apakah alaqah hanya mudghah kadang kada ingat. Nah, cuma ini bentuknya kada sempurna masih gumpalan darah atau masih gumpalan daging. Sekalipun itu yang keluar tetap wajib mandi, disebut dengan wiladah. Dan yang terakhir mati itu kaidah penjelasannya. Adapun fardu mandi, furudul ghusli. Nah ini yang penting. Al-awalu yang pertama adalah niat. Kapan niatnya? Nah ini kita ajarkan anak kita yang udah balik nih, yang bisa haid yang sudah termimpi. Jangan sampai dalam masalah mandi ini anak kita kada paham. Kapan waktunya niat? Awalul ghusli, awal membasuh, awal kita mandi. Nih tipukan nih.
Ketika air itu kena tubuh, awal-awal kena tubuh, disitulah kita meletakkan niat. Terserah mulai apakah dari atas kah atau dari samping kanan kah, dimulai dulu. Ketika air itu kena tubuh, disitulah kita meletakkan niat. Niatnya apa? Boleh nawaitu raf'al hadas dalam hati. Kita dalam hati boleh aja bahasa Arab dan boleh aja bahasa kita juga. Bahasa kita boleh. Nawaitu raf'al hadas, bahasa kitanya aku berniat merangkatkan hadas. Maka hadas ini maksudnya bukan nawaitu raf'al janabah gitu. Aku berniat berangkatkan junub, boleh. Au nawaitu raf'al hadasil akbar, atau aku berniat berangkatkan hadas besar, boleh. Au nawaitu fardal ghusli, atau aku berniat menunaikan fardu mandi, atau aku berniat melaksanakan mandi wajib, boleh. Fardu mandi itu maksudnya mandi wajib. Aku berniat sahjaku mandi wajib, boleh. Sahja itu maksud sengaja aku tuh maksudnya aku berniat, maksudnya sengaja aku merangkatkan hadas besar, boleh. Sengaja aku merangkatkan hadas junub, boleh. Paham? Tapi ketika awal membasuh tubuh, bukan ditiup di tempat apa di gayung mandi, gak ada. Nawaitu raf'al janabah atau nawaitu raf'al hadas, kata itu. Di mana niatnya? Di sini. Saja aku mandi Jumat, niatnya ketika air kena tubuh. Niat. Jangan salah lah niatnya nih. Jangan salah. Itu pertama niat. Yang kedua, takmimul badan bil ma. Kemudian ratakanlah air badan dengan air. Kemudian kita ratakan, membasuh badan dengan air. Kita ratakan. Maka kita perhatikan tempat-tempat fayata'ahadul amawadi allati yusha ada musulil ma'ilaih. Maka kita hendaklah memperhatikan tempat-tempat yang dikhawatirkan tidak sampai air ke tempat itu. Perlu digosok, perhatian khusus. Di mana? Kal ibatain, ketiak. Ketiak itu perlu digosok baik-baik. Karena kalau kita kurang perhatian, kada sampai banyak ke ketiak kena. Maka dia harus rata. Wa ma'atipil badan, lipatan badan. Lipatan paha, perhatikan. Menurang lamak nih, lipatan perut, lipatan burit, padarwinnya. Karena kalau kada kita gosok baik-baik, kena air kada sampai ke sana. Termasuk selak-selak kuku, selak-selak jari. Nah, semalam nih, bawah kuku nih, jangan sampai girang. Karena bila nyingirang gak ada masuk ke situ. Apa lagi? Wal ujunain, telinga, lipatan telinga kita perhatikan, kita gosok baik-baik. Wama bainal fahdain, antara dua paha nih, perhatikan. Wama bainal ilyatain, dan antara dua pantat kita perhatikan. Jongkok kalau ada, jongkok sampai ke dubur dibasuh. Sampai di bagian dubur. Bahkan kalau bibinian lah, pada ingin anak di rumah lah, itu wajib menyampaikan kepada sesuatu yang terbuka ketika dia jongkok. Bibinian itu kan ada yang terbuka ketika jongkok, nah sampai ke situ. Artinya kalau dia berdiri mandinya, maka sesuatu yang terbuka ketika jongkok tadi kada sampai, maka berjongkok dan basuh bagian itu. Paham nggak? Kalau kita lelaki ini berdiri dengan jongkok sama aja, tadi dengan terbuka. Paling bagian pantat, kalau bagian dubur. Nah, berarti kita perhatikan lipatan itu. Karena bilanya kada rata, kada sah. Kalau tidak rata, tidak sah mandinya. Jadi kayak itu aja. Niat dengan meratakan. Yang penting rata. Dan airnya jangan sampai mustakmal. Kalau kita bak mandi kita kecil, bak mandi kita halus, hindari percikan yang masuk ke dalam bak mandi.
bak mandi kecil ini maksudnya bak mandi yang isinya kurang daripada 2 kullah kemarin. Yang isinya kurang daripada 216 liter. Kalau bak mandi kita besar, gak ada masalah. Airnya penuh, gak ada masalah. Kayak kolam renang, banyak bak mandi kita, biar anak penyelam di siapa bapak. Tapi kalau kita memakai ember, memakai gayung, perhatikan. Nang aman itu pakainya shower. Itu pasti aman sudah. Dia anak dijungkit mandi ya Allah. Kayak apa anak menggosok ke bapak gitu. Tinggal meratakan aja lagi, meratakan belakang, meratakan pantat, meratakan ketiak besok. Yang paling diperhatikan ini bagian ketiak tadi sangat diperhatikan, dengan bagian paha, dengan bagian pantat ini diperhatikan, dengan bagian kuku, jari-jari digosok baik-baik supaya sampai air ke sana. Itu setelah niat. Jadi niat tadi, habis niat ratakan. Dan boleh aja dicicil. Boleh aja dicicil. Umpamanya niat dulu, kena nyambung, boleh aja. Orang dulu tuh kan kalau pengantin hanyar ini diintip kurang. Mandi kah belum? Jadi pintar, orangnya alim. Jadi bangun dulu tengah malam. Habis selesai bangun tengah malam, dimandikannya kepala aja. Niat mandi kepala. Jadi subuhnya tinggal badan aja lagi kepala sudah. Jadi dimandikannya sampai kepala, kan ciri-cirinya mandi basah ada. Gitu. Kepala basah ada. Subuhnya tinggal badan aja lagi. Perhatikan mas. Tapi sekarang enggak lagi. Sekarang mandi itu di rumah ya Pak. Ada lagi dah. Ini yang mandi di sungai maksudnya. Yang mandi di sungai. Sekarang enggak lagi. Nah, minggu akan datang kita akan membahas tentang memandikan jenazah. Tolong yang kepingin karena diperhatikan duduk di dalam lah. Pak Padlan nih. Nah, harapan kami ini adalah generasi di sini kan. Ayo kan Pak Ide ya. Kalau bisa makan pisang bawa. Lusa. Nanti aja kalau sudah ada tahu caranya, tahu ilmunya, nanti kalau ada yang meninggal, panggil yang ahlinya di sana kan, undang kita ikut di situ. Insya Allah 2-3 kali paham dah. 2-3 kali paham. Siapa? Nah, pas tuh badan pas. Kita undang 2 orang, satu di sini atau salah satu 2 di sini. Gitu. Nah, yang paling galak itu dinian kali. Laki dulu Pak. Laki dulu ya Allah. Minggu akan datang. Jadi nyaman aja nih. Yang penting ada kemauan dan ada keberanian. Itu. Muka tidak keberanian saya 3 kali ikut pelatihan. Tatap aja. 3 kali ikut pelatihan, tetap aja. Sertifikatnya aja ada. Terakhir kita kirim doa kepada almarhumah Sumiati binti Kasturi Kenden bin Lasso bihadhihi niat wa kulli natin shalihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an tusibana wa biratina hadhihi wa ghaitham jasira wa jaramika 'aziman tataqabbal min fadlika wa ihsanika qabulan sanan jamilan jalila wa nas'aluka Allahumma tajalla min hadiyatan tuwasilu ila birati sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam ziyadatan bi syarafi wa karami mawsawaban bi sadrika ila arwahi abaihi wa ikhwani min al-anbiya'i wal mursalin sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in. Bikri sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumil
Masalah nasabah kita arwah apa ya ida ta'atina imatil mujtahidin wa muqaddisin min amilin wal muqawwil muhaddisin wal qura'u mufasirin wa sadati sugiyatin makin wa tabi bisanin ila yamitin masalah nasabah kita arwahi masyayikhina wa mu'allimina wa abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa amnina wa ammatina wa ikhwana akhawatina wa karabatina wa jiranina wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat susan ila ruhi Sumiati binti Kasduri wa ila ruhi Kendan bin Lasso bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wa la tajal quburahum furatan min farin niran. Allahumma in kanu muslimin basid ihsanihim wa in kanu muslimin tajal sayyatihim. Allahumma ja'al rahmata wa ni'mata wa maghfirata wa syafata ila arwahihim. Allahumma ja'al rahmata wa ni'mata wa maghfirata wa syafata ila arwahihim. Allahumma ja'al rahmata wa ni'mata wa maghfirata wa syafata ila arwahihim. Susan ila ruhi Sumiyati binti Kasturi wa darwi Kendan bin Lasso bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu minkum.